Hai, Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Apa kabar? Saya sangat berharap semuanya dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Kita beri pujian, segala puji syukur bagi Tuhan kita. Karena di kesempatan kali ini saya dapat membagi firman Tuhan sekali lagi kepada kita semua. Haleluya. Saya berharap dimanapun kita berada, Anda dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena kita tahu kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena Dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya berharap Anda semua tetap semangat menjalani perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Ya, tanpa membuang masa, mari kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Namun begitu, sebelum itu saya tidak lupa juga ingin mengucapkan selamat hari Ibu kepada ibu saya dan juga kepada ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau katakan bahwa jasamu dikenang. Semoga Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang kepada ibu-ibu sekalian. Sempena hari yang spesial ini, saya ingin mengungsikan firman Tuhan kepada kita semua di dalam Kitab Titus 2:3-5. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Kitab Titus pasal 2 ayat 3-5. Saya akan bacakan di sini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka yang hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cekap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Nah, pagi hari ini saya ingin kongsikan firman Tuhan dengan tajuk hidup yang berbau harum. Nah, di depan saya ini ada bunga, sepohon pokok bunga, tapi pohon ini bukan yang hidup tapi palsu, tapi tetap ada baunya. Kita tidak dapat nafikan jika kita semua suka sesuatu bau yang berbau wangi, dan itu menyenangkan, apatah lagi bagi ibu-ibu. Betul tidak? Siapa yang tidak suka dengan bau yang wangi, betul? Kita lihat di dalam kitab Titus ini. Kitab Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dan dia berikan surat ini kepada anak rohaninya, itu Titus. Dan menulis tentang berkenaan dengan jemaat yang dilayani oleh Titus di Kreta. Mari kita lihat bersama-sama surat Paulus ini. Apa yang dikatakan kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Yang kalau bagi saya, ibu-ibu ini ada yang kawin awal sudah menjadi ibu. Tapi tidak semestinya dia menjadi orang tua. Tapi bagi saya di sini adalah apa yang dimaksudkan perempuan-perempuan tua ini, maksudnya lebih dewasa, yang sudah dewasa. Tapi dewasa yang macam mana yang kita tahu?
Seterusnya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, kita tahu bahwa untuk memiliki hidup yang berbau harum, kita harus memiliki gaya hidup, gaya hidup yang menyenangkan. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat seperti ini? Karena dia tahu ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau ajaran yang tidak sehat tentang perempuan-perempuan di Kreta, di mana gaya hidup mereka yang memfitnah ini bermula dari orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka berkumpul dan mengumpat, mengata satu dengan yang lain. Jika satu hari kamu tidak hadir, kamu juga akan digosip, akan difitnah. Nah, itulah yang terjadi kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan di Kreta. Dan apalagi sikap mereka. Mereka juga ini menjadi hamba anggur. Atau mereka ini pemabuk. Mereka minum anggur. Anggur itu memabukkan. Jadi menjadikan mereka ini orang-orang yang wanita-wanita pemabuk. Apakah sikap ini gaya hidup yang berbau harum? Jika jelas sekali gaya hidup ini memang tidak menyenangkan. Ya, kita tahu bahwa banyak wanita-wanita ini yang memang, kalau dari budaya kita tahu memang ada yang memang minuman yang memabukkan. Dan apa yang membuat Rasul Paulus menulis surat ini? Karena suami dan anak-anak akan merasa malu jika ibu mereka bersikap demikian. Sama seperti kita juga, jika ibu kita sendiri bertandang ke rumah orang, tidak ada cerita lain tapi menggosip, mengata orang lain, ataupun ya tidak ada kerja lain, mereka duduk minum. Apabila mereka sudah mabuk, kita tahu bahwa orang mabuk ini boleh saja mereka sembarangan bercakap. Perkataan mereka sudah tidak waras. Jadi ini yang membuat Titus sendiri risau dengan keadaan perempuan-perempuan tua di Kreta ini. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berbau harum? Semua orang mau, bila orang dekat, orang senang dengan kita. Jangan orang dekat terus di dalam pikiran orang ini, saya tak mau berkawan dengan orang ini. Dia ini seorang peminum. Nanti kalau saya berkawan dengan dia, dia gosip, dia akan memfitnah si anu inilah itulah. Jadi lama-lama orang tidak senang dengan kita. Orang tidak mau berkawan dengan kita karena karakter kita itu, gaya hidup kita itu tidak menyenangkan orang lain. Nah, ibu-ibu, mari kita lihat apa pesan Rasul Paulus kepada kita pada hari ini. Mari kita lihat di ayat 3D. Tetapi dia mau supaya kita cekap mengajarkan hal-hal yang baik. Kita ini boleh melakukan perkara-perkara yang baik sebenarnya. Wanita ini selain dari bergosip, mengata orang, menjadi hamba anggur, jadi pemabuk. Nah, apa gaya hidup ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus agar hidup kita ini menyenangkan orang lain, begitu juga suami dan anak-anak. Nah, dia mau supaya ibu-ibu ini, perempuan-perempuan yang dewasa, yang lebih tua, dia mau supaya kita mendidik
atau mengajar perempuan-perempuan muda yang mengasihi suami dan anak-anak. Nah, kita lihat di ayat 4. Dia katakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, kita tahu bahwa kalau perempuan itu sudah jadi pemabuk, dia sudah hilang fokus kepada familynya sendiri. Mungkin anak itu tidak teratur, mungkin tidak terurus, entah makan atau tidak. Suami masuk ke dapur, lihat tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Akan terjadi pertengkaran. Nah, di dalam cakap mengajar hal-hal yang baik ini adalah teladan buat wanita-wanita yang lebih tua kepada orang-orang yang lebih muda. Seperti di kampung kita melihat orang-orang tua, bagaimana mereka mereka sudah tua, menjadi nenek. Tapi mereka dapat mengurus suami dan anak-anak mereka. Awal pagi mereka bangun, mereka sudah pergi ke kebun. Malah mereka menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Jadi inilah hal yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Titus, yang perlu disampaikan kepada wanita-wanita ini, kepada perempuan-perempuan tua di Kreta. Yang pertama adalah mendidik atau mengajar perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Ini hal yang menyenangkan. Nah, hal yang kedua adalah hidup bijaksana. Siapa kata kita tidak boleh berkawan dengan teman-teman kita? Boleh, tapi kenalah pilih kawan yang bagaimana. Kalau dia datang bertandang di rumah kita, mengata orang lain, jadi kita pun perlulah bijaksana untuk mengelak supaya tidak terus terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, hal yang ketiga adalah dia katakan di sini adalah rajin mengatur rumah tangga. Nah, kalau sudah berjam-jam bercakap dengan orang, tidak salah kita jumpa orang lain. Kalau kita pergi ke rumah kawan, tapi ada limit, ada waktunya. Kita tidak mau sampai rumah tangga kita sendiri tidak teratur. Nah, jadi Rasul Paulus ini mau supaya kita sendiri memiliki kerajinan mengatur rumah tangga, kemas, semuanya teratur. Dan yang keempat adalah memiliki hati yang baik hati. Baik hati kepada orang tua, mentua kita, kepada kawan-kawan kita, siapa saja, pada wanita-wanita yang lain. Dan yang kelima adalah taat kepada suami. Kita tahu bahwa kadang-kadang kalau perbezaan pendapat, ada wanita-wanita yang memiliki ketidaktaatan itu, sukar untuk menerima teguran atau nasihat suami. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita belajar pada hari ini adalah sesuatu yang berguna buat kita semua. Begitu juga saat kita menerima firman Tuhan ini, dan kita ada anak wanita, anak perempuan, ataupun kita ada menantu, ajarlah dengan didikan ini, mendidik mereka bagaimana mengasihi suami dan anak-anak, hidup dalam bijaksana, rajin mengatur rumah tangga, dan baik hati. Kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan ini mengatakan tujuan dari semua ini adalah
supaya firman Tuhan dimuliakan dan dipuji. Kita tidak mau karena gaya hidup kita yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, hal-hal yang buruk yang kita lakukan, sehingga firman Tuhan itu dihujat orang. Itulah yang kita tidak mau terjadi, seperti mana yang tertulis di dalam kitab Titus ini. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sangat berguna bagi kita. Ya, saya ingin share sekali lagi, ada satu wanita yang begitu luar biasa di dalam firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, yaitu di dalam buku Rut. Di dalam buku Rut, Rut ini adalah menantu oleh seorang ibu yang bernama Naomi. Jika kita baca buku Rut ini, Naomi ini begitu kasihan sekali. Dia kehilangan suami, kematian suami, dan 2 orang anak dia pun meninggal. Dia begitu kasihan dengan kedua-dua menantunya. Dan Naomi ini minta supaya menantunya itu balik kepada keluarganya, karena Naomi tahu bahwa dia tidak dapat memberi anak menjadi suami untuk menantunya ini lagi, karena dia sudah juga tua. Namun apa yang terjadi, menantunya yang bernama Ruth begitu degil, tidak mau untuk kembali kepada keluarganya. Nah, kalau kita lihat ataupun kita pikir secara wanita, kenapa Ruth ini sanggup ikut Ibu Naomi kembali kepada negerinya, kepada bangsanya? Ada satu menjadi alasan untuk Ruth tetap taat mau mengikuti Naomi, karena dia tahu Naomi ini seorang ibu yang baik, seorang mertua yang baik. Mana mungkin Ruth akan mengikuti Naomi sekiranya Naomi ini wanita yang jahat, yang menjahatkan menantunya sendiri. Tapi selama dia hidup, Ruth sendiri melihat ibu mertua dia, nama Naomi ini, memiliki karakter yang baik. Itu sebab Ruth sanggup meninggalkan keluarganya dan mau mengikuti Naomi kemana Naomi pergi. Alangkah baiknya kiranya kita memiliki sikap gaya hidup seperti Naomi ini, yang menyenangkan dan berbau harum. Karena itulah yang diingini oleh setiap wanita. Tapi seringkali kita gagal, ataupun kita sendiri juga memiliki gaya hidup yang tidak menyenangkan. Tapi pada hari ini mari kita sama-sama belajar. Masih ada kesempatan untuk memperbetulkan keadaan hidup kita. Kalau selama ini kita masih ada gaya yang tidak menyenangkan, belum terlambat untuk berhenti ataupun meninggalkan cara hidup kita yang lama. Nah, mari pada saat ini saya ajak ibu-ibu agar miliki gaya hidup yang menyenangkan, yang berbau harum,
yang disenangi oleh suami, disenangi oleh teman-teman, disenangi oleh siapa saja. Sehingga hidup kita itu menjadi berkat buat banyak orang. Bukan karena kita mau dipuji, tapi kita mau nama Tuhan dimuliakan. Kita mau firman Tuhan yang hidup ini dimuliakan dan tidak dihujat oleh orang. Jangan sampai orang berkata, oh beginikah orang perempuan Kristen? Apa bezanya dengan orang-orang yang di luar sana? Gaya hidup mereka lebih kurang. Jadi jika ada anak atau suami yang terluka dengan sikap ibu kita maupun sikap kita sendiri sebagai wanita, saya harap suami dan anak-anak ampunilah. Ampunilah ibumu. Ambillah kesempatan ini, tunjukkan kasihmu kepada ibu. Berilah sesuatu yang spesial buat ibumu pada hari ini. Kalau tidak dapat beri apa-apa, telepon, boleh call mereka dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan doakan berkat buat ibu kita yang jauh di sana, di kampung. Hargailah pengorbanan dan jasa mereka terhadap kita. Itu saja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati. Sebelum saya akhiri, saya mau berdoa untuk ibu-ibu kita. Bapa kami yang ada dalam syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa buat setiap perempuan-perempuan maupun wanita-wanita yang bergelar ibu. Saat ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar mereka memiliki hidup yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah wanita-wanita menjadi wanita yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, selamat hari Ibu semua. Tuhan memberkati.